Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musyabbihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa ittaqullah. Alhamdulillah, berpuji syukur kita kehadirat Allah dengan segala limpahan karunia, nikmat, rahmah dan hidayah, serta dengan kesempatan yang Dia berikan untuk kita lebih dekat, banyak mengenal terhadap Tuhan dalam ketuhanan yang dinikmati oleh kemakhlukan dirinya, yang dicapai oleh orang yang berilmu dalam kerahasiaan. Salam dan selawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada tausiah Ramadan yang kita cintai ini, dalam masa suci berbicara dengan kodrat suci pada malam yang suci, yaitu renungan batin yang suci yang kita laksanakan pada waktu dan kesempatan ini dengan penuh harapan meningkatnya kualitas dan kuantitas diri kita dalam mencapai ketauhidan kepada Allah. Jamaah para khalifah, imam dan para ustazah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Perlu kita sadari makna daripada belajar. Makna daripada belajar ini kalau kita tidak paham, kita akan meletakkan pelajaran ini di atas ilmu pengetahuan. Yang kedua, pelajaran ini ada pada kodrat berupa ilmu yang mana dia tahu baru belajar. Ada juga di dalam belajar dulu baru dia tahu. Nah, kemungkinan di jalan Tuhan tidak tertutup, kemungkinan itu bisa terjadi kedua-duanya. Tetapi berbeda dengan orang yang belajar di jalan tauhid.
Orang yang belajar di jalan tauhid, kepentingan-kepentingan sesaat bagi dia adalah batu loncatan. Itu sesaat. Contohnya hakikat, ma'rifat, ta'rikat, dan syariat. Itu adalah batu loncatan bagi orang tauhid. Ya. Kenapa? Belajar tauhid mengalami 3 perubahan dalam belajar tanpa kita sadari. Orang yang belajar di jalan tauhid mengalami 3 perkara tanpa dia sadari. Pertama, ada sesuatu yang dia rasakan tapi dia tidak mengerti. Yang kedua, tanpa dia sadari, perjalanan dirinya telah membuat dia itu kurang menerima sinyal dari bahasa yang tidak dia suka atau bahasa yang biasa-biasa. Ini perubahan daya terima. Bukannya dia tidak mau mendengarkan cerita yang banyak, tetapi telah berdiri kodrat yang berharga di dirinya, sehingga dia mendengarkan cerita lain itu kayaknya kurang nyaman dia. Ini orang dalam tauhid. Kalau ada cerita yang tidak berhubungan dengan rasa dan getaran, dia sudah kurang merespon. Ya, kadang-kadang ada cerita dalam keluarga mau bikin ini, mau bikin itu, dia setuju. Nah, cuma kurang merespon. Itu kenapa? Karena sudah ada getaran tanpa dia sadari. Yang ketiga, untuk menghargai sesuatu yang melebihi dirinya sudah mulai dia berkurang. Biasanya dia menghargai ibadah, ya. Ada semacam golongan suatu ibadah zikir, tarekat, bercerita tentang tasyawuf, tentang amaliyah, itu sudah mulai dia kurang merespon dan merasa biasa saja. Nah, itu ada rahasia yang naik tanpa disadarinya. Tanpa disadarinya. Kenapa? Karena hubungan komunikasi ruhaninya kepada hakiki dirinya tadi membuat rohaninya semakin mekar, semakin kuat, semakin berderajat tanpa dia sadari. Itu bedanya belajar tauhid. Terus apapun yang akan dia nikmati dalam cerita yang dia dengar dari siapapun, kayaknya dia tidak begitu menikmati. Tapi kalau ada getaran dari dalam, itu sangat cepat dia merespon. Nah, itu menandakan kenaikan rohaninya sudah mulai terjadi. Terus kalau ada lagi cerita yang mengalami kejadian-kejadian yang dia ceritakan, orang dia dengar, dia mendengarkan suatu cerita, kejadian-kejadian, dan dia berasa biasa saja cerita itu. Tapi kalau yang berhubungan dengan kejadian yang dialaminya,
dia cepat merespon. Nah, itu menandakan keuntungan orang belajar tauhid adalah sekaligus tanpa dia sadari, dia diperjalankan, dia mengalami, dan dia merasakan. Itu tanpa dia belajar, tanpa dia pelajari bagaimana mengalami, merasakan, tanpa dia sadari dan berubah, mendapatkan perubahan. Ini tanpa dia sadari, jemaah. Terhadap perbuatan hakikat, kualitas sumber aras yang datang dari tauhid, tiba-tiba dia melumpuhkan kemampuan ma'rifat, daya pandang, daya lihat secara hakikat mulai melemah. Bahkan untuk mencari pun dia sudah tidak ada keinginan. Untuk mendapatkan sesuatu yang dia ingin mencarinya, termasuk mencari Tuhan pun dia tidak respon. Tetapi kalau dengan mendengar Tuhan, dia sangat respon, tapi dia tidak mau mencari. Nah, ini gejala-gejala tauhid. Bahkan segala bentuk perintah iman yang dia dengar dalam hidupnya, mulai ada kata sholat, zikir, tafakur, takarub, dia tidak ada memiliki keyakinan lagi ke situ. Tapi keyakinannya itu berubah menjadi pengakuan yang ada. Apa pengakuan yang ada? Iya, itu tetap ada sampai kapanpun. Siapa itu? Dia datang dan pergi. Salat, zikir, semua ibadah itu dia datang dan pergi. Dan orang yang bertauhid tadi membuat pengakuan itu ada. Sudahlah. Kenapa respon begitu terjadi? Karena hakiki dari itu semua telah berwujud ke diri dia tanpa dia sadari. Ya? Tanpa dia sadari, hakiki dari tujuan syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat, ayat, tersurat, tersirat, sudah berdiri pada dirinya, maka tanpa dia sadari, semua menjadi pengakuan mutlak. Pengakuan mutlak saja, jemaah. Iya. Sholat, oh iya ada. Zikir, oh iya baguslah. Tidak ada yang meresponnya, tapi diakuinya. Nah, ini terjadinya getaran-getaran kesempurnaan tanpa disadari. Ibarat Tuhan, tahu dia Tuhan setelah dia melihat umat bertuhan ke dirinya. Begitu juga yang terjadi di dalam titik kebenaran belajar tauhid. Belajar tauhid tidak menghentikan
sesuatu yang tidak dia hilangkan, tapi dia ada dimanapun berada, dan menyatakan ada tanpa adanya hubungan dengan dirinya. Kalau dia baca Al-Quran, dia tidak mau tahu apa di balik Al-Quran, karena dia sudah merasakan kalau yang di balik Al-Quran itu adalah dia yang membaca. Saya membaca diri saya, Bu. Dan apabila dia mendengar nama-nama Allah, dia tidak ingin tahu siapa yang punya nama, karena yang punya nama itu adalah dia sendiri. Itu orang belajar tauhid tanpa disadarinya. Inilah luar biasanya makom belajar tauhid. Dan apabila dia ingin menikmati judulnya dengan kesenangan, maka dia menikmati syariat dan dia senang, tapi hanya menikmati. Karena bagi dia untuk menyatukan Tuhan dengan umat itu dalam pelukan jiwa aja, tidak ada yang susah buat dia. Maka tidak perlu kusuk karena dia tahu keputusannya. Dan kalau dia ingin menikmati, dia lakukan. Itu orang tauhid. Dia datang ke masjid, dia lakukan. Penuh dengan candaria antara keumatan dan ketuhanan. Disitulah kenyamanan aku yang diam melihat kedamaian pada ketuhanan dan keumatan diriku. Terlihat kedamaian sangat indah. Tidak ada sengketa baginya. Kenapa? Karena dia adalah penampakan dari syariat, hakikat, tarekat, dan marifat. Sehingga dia menikmati. Kita contohkan, apabila dia ingin mensucikan dirinya, jiwa yang diam itu jiwa yang terlihat dan jiwa yang bergerak. Kita beri nama jiwa. Dia itu jemaah yang bikin hadas itu hanya komunikasi yang tidak sampai. Kalau kodrat tidak ada yang berhadas, karena itu aku juga. Komunikasi ini yang menjadi halangan antara keumatan, ketuhanan, dan aku yang menjadi Tuhan dan umat, yaitu yang diam pada diri. Jadi perlulah membersihkan, mendirikan kesucian terhadap komunikasi halus antara kodrat, ketuhanan, dan keumatan terhadap dia yang diam. Dengan demikian, kita harus paham bagaimana cara kita mensucikan hubungan Baitullah, yaitu hubungan rasa, kata dalam rasa, rasa berupa kata, dari ruh-ruh kecil, ruh-ruh halus yang menyelimuti nafas. Kita tidak dapat mengartikan sebuah makna dari getaran napas, karena saat kita bernapas kita tidak memiliki tujuan,
dan apa ingin memiliki tujuan, kita harus berbicara dengan nafas. Sementara untuk berbicara dengan dia yang diam terhadap ketuhanan dan keumatan tadi harus berdasarkan ruh-ruh halus, gema-gema halus yang menyelimuti nafas. Sehingga batin suci itu membawa sebuah kabar berita kepada aku yang diam. Terus bagaimana caranya, Buya? Biar kami bisa mensucikan kata-kata yang berupa ruh yang menyelimuti nafas batin sejati ini, turun dan naik dalam jiwa yang ingin bercerita, menerima berita dari kejauhan dia menuju kedekatan aku dalam keakuan. Para wali Allah, apabila semua makhluk telah lenyap dalam ketiduran, semua umat telah lelap dengan enak, sudah tidur dengan pulas, semua wali itu membuka hijab. Yang dia buka adalah hijab hikmahnya. Di malam hari yang wali-wali Allah itu membuka hijab nikmat untuk kembali menyalurkan cintanya kepada Allah Tuhan. Kalau siang dia membantu Allah untuk meluruskan keberadaan keumatan, menjaga ketuhanan dalam keumatan yang sedang dipakai sebagai kodratnya umat. Tetapi di malam hari sang wali ini melaksanakan hubungan cinta, melepaskan kerinduannya kepada Allah dengan menyatukan napasnya kepada zat dirinya. Dalam tarikan napas menuju zat dan lebur dalam kerinduan, maka menjadilah dia wujud rindu yang bercinta kepada Allah. Menyampaikan dan menyalurkan kerinduannya, dan dia sucikan terus. Dia sucikan ruh-ruh kata yang menyelimuti napasnya. Dengan kalamhu, sehingga hadas-hadas yang menyeliputi napas, yaitu kata-kata yang berupa ruh yang menyelimuti napas, yang pergi dan datang kepada aku dan dia, sebagai diri sejati yang diam, memerintahkan ilahi menuju ilaha untuk menyampaikan kata dalam menggemakan, tapi ilaha tidak memahami karena dia tidak memiliki jiwa yang berkata dengan ruh halus yang menyelimuti nafas, sehingga komunikasi putus. Terjadilah gejolak
kegelisahan jiwa. Itulah tingkatan pemahaman orang yang belajar tauhid, mulai dari tauhid din, tauhid zuhudiyah, tauhid ilahiyah, tauhid ghaibiyah, tauhid siriyah. Semua itu akan terhimpun kepada lepas dan tidak memilih dari salah satu apapun. Makanya orang yang belajar tauhid itu adalah orang yang mengalami 3 perkara yang dia tidak tahu di luar kesadarannya. Bahwasan semakin berjalan dan bergerak dirinya dalam kadar kenaikan kadar Tuhan, tanpa dia sadari namanya tauhid, kenaikan kadar Tuhan kepada diri. Yang kedua, perjalanan yang dialami tanpa dia sadari, rohaninya mengalami peristiwa-peristiwa dalam kajian. Dan yang ketiga, dia merasakan apa yang dia katakan tanpa dia sadari. Kejadian itu di bawah lindungan seorang mursyid, jaminan seorang mursyid yang telah menenggelamkan dirinya dan memunculkan wujud Tuhan terhadap dirinya. Perjalanan seperti itu memiliki martabat yang sangat tinggi, yang mana kita tidak bisa menerjemahkan dengan kemampuan kita. Tapi kalau logika kita disuruh menerima, maka kita akan menerima dengan bahagia. Tapi kalau logika disuruh berpikir, kita hanya tajuk dan tajuk tanpa mengalami. Itulah tauhid. Jadi orang belajar tauhid adalah orang yang menjadi ilmu itu sendiri. Bukan dia menuntut ilmu, tapi dia berubah menjadi ilmu itu sendiri. Perjalanan kepribadian Tuhan adalah aku. Seperti kita sampaikan, ada aku yang tidak berupa kata, ada aku yang berupa kata. Aku yang berupa kata pecahan dari ha dan hu. Ha menjadi salah satu lingkaran hening, alam hening, dan u menjadi wujud sir diam. Ada hening dalam diam. Hening ini akan jatuh menjadi suatu martabat rasa, dan diam akan jatuh menjadi martabat rahasia. Rasa dan rahasia ibarat laut dengan ombak yang tidak bisa dipisahkan. Itulah diri hakiki yang bernama aku. Aku inilah, diri hakiki inilah yang digemakan menjadi batin murni. Menjadi gema batin murni. Kata aku dari hu menjadi gema. Jadi kalau ada kata aku di luar gema, adalah kata aku yang ada sebelum dia.
Dia itu adalah julukan ketuhananku, martabat ketuhananku, karena aku ingin menjadi Tuhan. Tapi aku sudah ada sebelum aku ingin menjadi Tuhan. Aku sudah Tuhan. Dengan demikian bertambah pengalaman. Hu pada gema adalah batin murni. Mana batin murni? Itulah kata dari ha dan u yang disebut aku. Diri batin murni inilah yang dikatakan ilahi atau batin sejati yang diam pada diri. Itu tingkatan-tingkatan orang belajar tauhid, jemaah. Apalagi kita sudah masuk ke dalam tauhid itu sendiri. Belajar ke dalam tauhid itu sendiri disebut dengan tauhid wujudi atau wujud aku. Kalau wujud aku, tidak ada lagi yang wujud melainkan aku. Nah ini imannya sudah beda. Mengimani ke taraf aku pada wujudku sendiri. Hanya aku yang tahu dengan wujudku. Nah ini imannya adalah imanullah, iman Tuhan. Tidak bisa dipakai iman mencari, tapi yang dipakai adalah iman Tuhan. Apa iman Tuhan? Sanggup memberi, sanggup menerima. Itu namanya iman Tuhan. Baik jemaah, kita coba bermuzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Ya silakan salah satu juru tabligh Ustazah Hero Ayati, silakan. Baik ayah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayah. Waalaikumsalam. Baik ayah, semoga ayah selalu sehat dan bahagia bersama keluarga. Amin. Juga kepada para khalifah, para imam dan para ustazah senantiasa selalu bahagia dan sehat. Amin. Amin. Baik ayah, apa yang sudah ayah sampaikan dengan mempelajari tauhid ini, banyak perubahan-perubahan yang tanpa disadari, yang tidak merespon apapun yang tidak ada mengandung makna. Mendengar kejadian-kejadian pun tidak merespon. Memang apa yang ayah sampaikan itulah yang Ananda rasakan. Baik untuk mendengar daripada jamaah-jamaah semua, lebih memahami dengan apa yang sudah ayah sampaikan. Kita mencoba untuk mendengarkan daripada pemahaman-pemahaman jamaah semua. Baiklah, sudah ada di sini Khalifah Kuswari yang ingin bermuzakarah bersama ayah, dipersilakan Khalifah Kuswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Semoga Buya bersama Umi dan adik-adik juga keluarga besar
dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Begitu pula para khalifah, para ustadzah dan para imam. Alhamdulillah Buya, ternyata yang Buya sampaikan itu memang semuanya benar karena kita rasakan itu. Kemarin sudah sampaikan Buya ini menghilangkan orang jadi kan begitu. Ini ternyata juga betul memang tanda-tanda itu terjadi gitu. Untuk itu maka kami ingin lebih memperdalam lagi Buya. Karena mungkin dalam praktek kami belum begitu bisa. Terutama tentang membuka hijab, yakni bersatunya nafas menuju zat dalam kerinduan, menyalurkan kerinduannya. Ini gimana Ibu ya? Kadang-kadang kita kan termenung, paling-paling titik yang ada di kepala kita tundukkan kepada titik awal mula jadi, kan begitu dalam Tamizil Qadim atau dalam Al-Ma'un. Dalam hal ini sepertinya ada baru lagi nih Bu ya. Nafas menuju zat dalam kerinduan, menyalurkan kerinduannya. Gimana nih prakteknya Bu ya? Mohon jabarannya. Iya. Sebetulnya praktis sekali. Ya. Praktisnya seperti ini. Kalau zat itu kan sifatnya dia terlihat. Ya. Setiap yang terlihat adalah zat daripada Allah, namanya zahir. Ya. Dan dia adalah sesuatu yang dilihat untuk dasar mengingat, disebut zikir. Napas adalah Tuhan. Ya. Tuhan yang memberikan kerinduan kepada dirinya, aku, ilahi. Bagaimana supaya zat yang menjadi ketuhanan ini mengabdi kembali menyampaikan hubungan baiatnya, yaitu cinta kepada diri hakiki. Dia yang hakiki adalah aku yang diam. Perpaduan napas berubahnya menjadi zat, yaitu Tuhan yang terlihat. Tuhan adalah napas batin sejati, batin abadi. Ya. Itu adalah napas. Sementara zat adalah kodrat wibawanya yang memperlihatkan zahir. Pembicaraan hakiki antara dua Tuhan. Ketuhanan dengan Tuhan. Aku dengan hakikinya aku. Nah, seperti itu. Dengan dia meninggalkan dan meletakkan sejarah ketuhanannya. Dan kembali dia sebagai Tuhan yang mengabdi kepada dirinya yang hakiki. Begitu, Khalifah. Berarti ini kita tunjukkan dalam rasa ya. Rasa dan rahasia. Melalui kesadaran yang paling tinggi. Tajalli yang terjadi adalah desahan halus dari nafas. Desahan halus, pembicaraan gema halus
Dan nafas itu yang akan menjadi titik pertemuan dua raja tadi. Ilahinas bertemu dengan Malikinas. Di situ dia mensucikan dirinya dengan desahan tadi. Dia membuang hadas yang menyelimuti desahan sehingga tidak mengeluarkan makna. Karena dia berhadas, maka dia sucikan dengan desahan halus di dalam berhubungan tadi. Paham? Insya Allah berarti dengan jalan tajalli ya Bu ya, Iya, supaya lebih pas ya. iya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Ustaz Aira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khalifah Keswari atas muzakarohnya. Dan Ananda dapat kesimpulan nih dari yang Khalifah Keswari. Rasa itu hanya aku yang merasa, karena di dalam rasa ada Tuhan yang memberi rasa. Itu bahasa apa tuh? Ayah ngajarin. Lupa nama ya Itu Tuhan. rasa. Itu Tuhan yang memberi kerinduan. Iya, iya. Dan Ya kan, rasa, Ayah? dan rasa menimbulkan kata, ya kan? Iya, Nah, belajar bahasa akhirnya filsafat nih. kami berkata-kata dalam merasa, kan gitu. Iya. Iya ya. Insya Allah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, siapa lagi nih? Suwardi. Iya, tadi disematkan sama Ayah, belum bisa melihat. Baik, selanjutnya Khalifah Suwardi, silakan bermuzakarah bersama Ayah. Khalifah Suwardi. Insyaallah, terima kasih Pak atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur Ayah dalam perjalanan tauhid diri ini, insyaallah. Terkait dengan kalam tahu dulu baru belajar sedikit menyimak bahwa ya juga sekarang ini ada riwayat lagi disampaikan oleh Ayah bahwa ada perjalanan dari rumah atau rasa seperti ini. Sebelum kami riwayat ini, ya kami mohon penjelasannya di situ ya, riwayat ini. Ya. Kalau kita mengingat kembali kepada dasarnya hakiki daripada dia adalah aku, dasar aku itu adalah dari kata H dan U, ya. Dia mengambil pahamnya di situ. H dan U. Kalau nggak ada H dengan U, tidak akan ada kata aku yang akan menjadi gemahu. Ya. H dan U, H adalah suatu alam hening, U adalah kodrat diam. Dan itu sudah menjadi bertajali kepada gema. Yang menjadi gema batin murni hu itu dari dua tadi menjadi sir usir. Sir pertama rasa, sir kedua menjadi rahasia. Dan U itu yang menjadi aku mengiringi sir usir tadi. Nah, gema U itu di, ya, rasa dan rahasia, sir usir. Sementara aku bersembunyi di antara dua tadi, kan gitu, di antara keduanya, U. Nah, ya, ada hakikat hakiki dari U, ada hakiki dari H, ada namanya U. Nah, itu domah, kayak gitu. Dengan demikian dia
berwujud ya kepada zahir dan batin. Zahir disebut dengan rahasia, batin disebut dengan rasa. Nah, inilah yang akan menjadi Tuhan dan ketuhanan tadi. Dan adalah aku, ya kan, yang diam di antara Tuhan dan ketuhanan. Ini sirusir, gitu. Dan apabila ingin berkomunikasi dengan aku, maka tajalli dari batin sejati yang turun naik antara Tuhan dan ketuhanan. Ada kata yang sudah berwujud ruh. Kata ini wujudnya ruh atau hidupnya kata. Kata yang hidup. Hayat, ruh. Kita anggap kata ruh. Ini sudah tidak bisa dinikmati oleh jiwa. Jiwa Tuhan dan jiwa umat tadi. Kenapa? Karena dia terlalu banyak memikirkan yang di luar sana. Sehingga dia tidak mendapatkan rasa dari kata. Maka ini harus disucikan dengan mendirikan napas bertemu dengan zat menjadi sebuah wujud. Kan gitu, bersatu dalam menjadi sebuah wujud. Zat bertemu dengan napas, maka menjadi sebuah wujud ketuhanan, ya. Nah, dan suara menuju aku pada yang diam. Inilah yang harus dibersihkan desahan tadi. Dengan apa kita bersihkan? Dengan rasa cinta, dengan mencintai. Itulah taharohnya. Ya, antara kita dengan diri hakiki kita hanya dihubungkan dengan cinta dan rasa sayang, rasa rindu. Ibarat abang dengan adik, ibarat bapak dengan anak, ibarat siapapun yang berhubungan hakikat. Silakan. Apakah seorang itu manggil abang dan dia merasa adik, manggil anak dan merasa bapak? Silakan, itu adalah wasilah. Nah, ini yang dilakukan. Nah, tentunya kita kembali mengungkap sejarah. Kalau orang-orang yang belajar tauhid, orang yang mengalami 3 perkara tanpa disadari, pokoknya dia ikuti saja perjalanan tauhid, maka proses ketuhanan 3 perkara menjadi mutlak terjadi pada diri. Paham? Mau tutup pikirnya. Ya tahu rasanya gimana sebenarnya ada telurnya tapi nggak ngincip. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wali Pak Suwardi atas muzakarohnya bersama Ayah, dan terima kasih Ayah atas penjelasannya tentang aku yang diam di antara Tuhan dan ketuhanan dengan cinta dan sayang. Berarti Ayah, ketika ada sesuatu tuh tidak usah memilih ya Ayah, semua harus dicintai dan disayang. Ya. Insya Allah. Baik Ayah, sudah ada Khalifah Rati Badriati. Kepada Khalifah Ustazah Rati, silakan bermuzakarah bersama Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bu ya. Terima kasih, Ustazah Ayah. Insyaallah. Bu ya, 3 perkara akan menjadi mutlak. Apakah itu pengakuan yang dimaksud, Bu ya?
mutlak ini tanpa diakui juga dia akan terjadi. Ya. Tapi kalau berupa pengakuan namanya qadim. Qadim, ya. Tapi kalau mutlak bagi Allah itu pasti terjadi. Ibarat bensin dengan api kalau ketemu pasti terbakar. Tapi menemukan bensin, mempertemukan bensin dengan api ini sangat sulit. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, ini yang dikatakan mutlak. Mutlak itu tidak perlu diragukan lagi dan itu pasti terjadi. Nah, itu yang dikatakan mutlak. Gitu. Insyaallah. Uh, Insyaallah. Jadi orang yang belajar tauhid itu sudah mutlak mengalami 3 perkara. Dan respon-respon kejadiannya seperti yang saya sampaikan tadi itu pasti terjadi. Mungkin pengakuannya mungkin beda ya, gitu. Bisa dicontohkan, Bing? Contohnya tadi itu merespon. Dulu kalau melihat sholat ini kayaknya perkara nomor 1. Kenapa? Karena kadar diri dia masih jauh di bawah itu. Tapi dirinya semakin menjadi alat bukti yang muncul, akhirnya dia kurang merespon lagi karena hakikat dari itu adalah diri dia sendiri. Nah, gitu. Jadi akan terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Gitu. Ya, contohnya kita baca Al-Quran. Dulu kita mengagumi artinya, sampai kita takut, sampai kita menangis, sampai arti aja sudah begitunya. Setelah kita dalami semuanya ternyata sebuah perjalanan di kita sendiri. Akhirnya begitu kita mendengar, kita menganggap biasa saja. Karena kita sudah nyata, gitu kan? Sudah nyata di diri kita. Jadi respon akal, respon telinga itu sudah biasa saja. Nah itu, jadi dia tidak lagi ada penilaian yang lebih dari diri dia. Nah itu orang tauhid yang tanpa dia sadari gejolak itu berdiri pada diri dia. Ketidakterpisahan itu juga ya, Bu ya. Iya, begitulah kira-kira. Bagaimana apa yang ditayangkan oleh agama ini adalah riwayat diri kita, gitu. Jadi tidak mungkin lagi kita memunculkan diri kita di situ, karena sudah ada nyata pada diri kita. Mau dia cerita Tuhan, mau cerita apa saja bisa kita lihat dengan nyata di diri kita. Akhirnya kita tidak memuliakan yang lebih dari luar diri kita. Orang tauhid begitu, tanpa dia sadari, gitu. Paham? Insya Allah ya, tinggal lanjut. Insya Allah. Terima kasih. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustazah Rati atas muzakarahnya, bahwa oleh Pak Ustazah Rati bertanya kepada ayah apa itu mutlak, dan ayah berkalam bahwa mutlak itu pasti terjadi, tetapi untuk terjadi yang terjadi itu sangat sulit terjadi. Insya Allah. Baik, terima kasih Ayah atas wawasannya. Selanjutnya sudah ada Ustazah Rusmiyati yang ingin bermuzakarah bersama Ayah. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayanda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, doa kami juga selalu semoga Ayanda senantiasa keluarga sehat selalu Ayanda. Nah, Amin. tadi kalau kan itu terjadi pada diri Ananda Ayanda ya. Senang sekali ya Allah. Cuma menguraikan kita belum bisa, tapi di batin itu banyak yang ada apa yang Ananda, apa yang Ayanda kalamkan tadi. Nah di sini Ananda mau bertanya Ayanda terkait salah tadi Ayanda kalamkan, yaitu yang dimaksud dengan renungan batin yang suci Ayanda. Kemudian yang kedua Ananda bertanya apa namanya itu ilaha menuju ilahi itu maksudnya bagaimana? Mohon dijelaskan ulang ya Ayanda. Ya, Demikian pertanyaan. iya. Ilaha itu adalah batin sejati, yaitu tubuh asalnya dari batin sejati yang dikatakan Rabbil Alamin, wujud Tuhan dari sekalian alam, sifatnya napas. Napas ini kalau dia nggak bernapas juga nggak bakal hidup. Napas, kalau dia tidak punya napas juga, dia nggak bakal hidup. Nah ini dia, napas ilaha dari yang menapasinya adalah ilahi. Nah gitu. Ilahi itu hakikinya Tuhan, yaitu yang menghidupkan. Ya gitu kan. Nah kalau ilaha itu hakikatnya. Ya gitu. Jadi kalau ada ilaha menuju ilahi, berarti dia menuju dirinya. Nah seperti itu, paham? Alhamdulillah, terima kasih Ayanda. Baik. Renungan batin yang Ya, dimaksud renungan itu. batin yang suci itu yang mana? Iya. Renungan batin suci itu adalah seseorang yang tenggelam di dalam ma'ul hayat al-ma'un. Al-ma'un itu gelapnya diri. Ya. Gelap diri kalau kita menutup mata kan gelap tuh. Ya. Tapi kalau hari tengah malam kita lihat keluar kan ada yang gelap juga. Nah, gelapnya diri menutup mata itu batin dari gelapnya alam. Namanya al-ma'un. Ya. Nah, di luar yaitu al-maghrib. Gitu ya. Nah, di dalam al-ma'un. Nah, batinnya malam. Nah, gitu. Di situ boleh merenung di gelapnya diri. Nah, gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah paham. Terima kasih Ayanda atas Insya Allah. penyampaiannya. Mohon berkahnya. Insya Allah. Insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Rusmiati atas penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah Fadlan. Baik, selanjutnya ada Khalifah Ridho yang ingin bermujakarah bersama ayah. Silakan Khalifah Ridho. Baik, terima kasih Ustazah Airo yang telah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Semoga Buya bersama keluarga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin. Insya Allah. Dan juga Amin. saudaraku insya Allah bisa menikmati malam-malam dalam bulan suci Ramadan ini dan sehat selalu. Amin. 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 Insyaallah. Terkait
terkait dengan diam ini Bu ya, hakikinya aku yang disebut diam. Kalaulah itu muncul dan terlihat dalam gerak ya, ini bisa memberikan kekuatan yang menyebabkan segala sesuatu berubah atau bisa dikatakan menguasai segala sesuatu itu. Bolehkah ini termasuk dalam yang disebut malikin nas Bu ya? Iya. Kebangkitan keumatan terhadap Iya Bu ya. ketuhanan itu namanya malikin nas. Insya Allah. Kebangkitan Tuhan kepada keumatan itu disebut ilahinas. Iya. Ya. Nah, kebangkitan inilah yang dikatakan hablum minan nas wa hablum minallah. Ya. Ada Ya. Allah berhubungan ke tingkat manusia, ada tingkat kemanusiaan berhubungan kepada tingkat Allah. Nah, ini namanya hubungan ketuhanan dan Tuhan. Tetapi yang menjadi hal yang penting yaitu adalah hubungan komunikasi dua arah. Nah, Insya Allah. itu yang paling penting. Nah, Ya. dirapikan. Iya. Makanya terjadi mensucikan kodrat kata, yaitu ruh halus yang menyelimuti napas dengan menyatukan napas kepada zat dengan kekuatan cinta dan rindu. Itu taharohnya. Itu taharohnya. Ya. Mempertemukan dua diri dalam masa rindu. Zat adalah penampakan diri, sementara diri adalah napas hakiki dari napas, yaitu aku. Nah gitu. Jadi bagaimana kita bisa mempertemukan itu? Dengan mensucikan naluri kata, ruh kata yang menyelimuti napas. Nah gitu ya. Nah, taharohnya ya taharoh cinta lah ya. Taharoh cinta. Nah, jadi ini dilakukan oleh para wali di malam hari. Setelah para wali tidak lagi mendengar teriakan atau suara dari makhluk dan umat yang lelap tidur nyenyak di malam hari, maka wali itu menyatukan zat dengan napas dalam rangka meneruskan cintanya dan bercinta kembali dengan diri yang hakikinya, yaitu aku adalah Tuhan. Nah seperti itu. Jadi di situ dia menyambungkan kembali. Jadi istilah wali itu tidur itu tidak ada, itu tidak mungkin terjadi. Ya. Subhanallah ya, mempertemukan rasa rindu yang luar biasa. Karena memang dia adalah sir usir Bu ya, rasa dan rahasia. Maka sepantasnya demikian. Insya Allah Bu ya, kami dapat paham wawasannya. Mudah-mudahan kami dapat bisa menghayati dalam mempertemukan tadi. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih oleh Pak Ridho atas muzakarohnya. Terima kasih Ayah atas wawasannya. Selanjutnya sudah ada Imam Burmaizar yang ingin bermuzakaroh bersama Ayah, dipersilahkan.
Imam Burmaizar bisa mendengar atau Lanjut. jaringan? Lanjut ya Ayah. Untuk lanjut ini belum ada Ayah. Baik, saya kembali 10 menit lagi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.